Kedatangan Niki yang pertama itu dalam rangka pemeriksaan sebagai saksi ya, bahwa laporan Niki sudah pada tahap penyidikan. Jadi Niki kira-kira beberapa hari yang lalu sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atas laporannya terhadap seseorang, pemilik akun namanya Indra Tarigan. Jadi memposting sesuatu yang sangat mendiskreditkan anak Nikita dan Nikita. Jadi itu sekarang tahapnya tahap penyidikan, artinya perbuatan itu adalah perbuatan pidana. Jadi udah terpenuhi perbuatan pidananya, sehingga dengan dasar itu dinaikkanlah dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, dan kita udah terima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Hari ini nih kita udah diperiksa, ada sekitar 22 pertanyaan terkait dengan persoalan seseorang yang memposting foto anaknya dengan kalimat-kalimat yang sangat tidak pantas. Mengulang Bang, apa kalimatnya Bang? Kalimatnya banyak sekali, jadi saya pikir nggak perlu saya sampaikan. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana. Yang jelas itu adalah perbuatan pidana, baik terkait dengan undang-undang pencemaran ITE ya, pencemaran nama baik, bahkan mungkin akan kaitannya dengan perlindungan anak. Karena yang banyak 22. Sebenarnya salah satu. Ini contohnya nih. Nah ini salah satu postingannya. Oh. Coba Nik, kanan Nik. Ada banyak lah ya postingan itu, dan dengan dasar itulah kita laporkan, dan alhamdulillah sudah naik prosesnya penyidikan. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah perbuatan pidana, dan ini naik, dan saat ini nih kita udah diperiksa sebagai saksi, dan dia juga membawa saksi juga yang tahu. Ya mudah-mudahan segeralah kasus ini, karena ini bukan semata-mata untuk kepentingan Niki, karena ini sudah mengganggu daripada kehidupan anaknya, karena anaknya juga bergaul, sekolah dan segala macam. Dengan adanya hal-hal yang terkait dengan sesuatu yang nggak benar, dia pasti akan ditanya. Jadi riwayat dari sebuah story yang begituan itu sangat merugikan, makanya kita minta keadilan dan ini diproses. Iya, Iya, alhamdulillah, berarti kan polisi tidak memilih-milih kasus yang mana yang mau dijalanin gitu kan. Karena kan selama ini kan Niki terus yang dilaporin tuh. Sekarang pas Niki ngelaporin orang balik, walaupun butuh proses yang lama ya, sekitar setahun lebih. Hampir setahun lah. Setahun 6 bulan. Karena ini kan awal Niki ngelaporin 22 Maret 2019. Sekarang September tanggal 16 2020, berarti 1 tahun lebih. Ya prosesnya cukup panjang, mungkin Pak Polisi juga banyak kesibukan kan. Ya memang ada peristiwa politik ya, ada pilkada, ada pilpres, ada pileg, semua kita memahami semua. Lapor sendiri kapan tuh Bang? Kenapa terhadap terlapor itu biar penyidik ya yang menentukan, bukan kami. Yang jelas kedatangan kami adalah memenuhi panggilannya secara resmi. Kita harus membawa saksi, kita jelaskan apa kerugiannya bukan hanya Nikita tapi juga anaknya. Jadi ini bukan hanya terkait dengan undang-undang pencemaran nama baik atau ITE, tapi juga terkait dengan perlindungan terhadap anak. Ini dampaknya terhadap anaknya seperti apa karena kejadian ini? Awal-awal kan oleh sekolah di Kaiskuk ya harus pindah karena kan teman-temannya menggunakan gadget semua. Walaupun dia tahu orang tuanya tidak seperti itu, tapi dia merasa kayak kok ada orang yang begitu ya gitu. Jadi dia harus pindah karena apa ya karena dia malas aja gitu harus dengar ocehan orang. Terus dia sempat down juga, kenapa ya foto aku kok dipajang gitu, salah Loli itu di mana. Tapi sekarang sih udah, karena udah berganti tahun ya udah nggak terlalu kayak awal-awal sih. Cuman dia Loli itu sampai sekarang nggak pegang handphone karena dia nggak mau aja gitu kalau harus lihat-lihat lagi yang dulu. Karena kejadian itu jadi nggak megang handphone sampai sekarang. Dia nggak mau, dedikasi tapi dia nggak mau. Mungkin kabar sekarang kan Niki datang ke Krimsus, Loli tahu terus. Loli tahu, Loli happy banget akhirnya, katanya finally ya Mi gitu, walaupun kita nunggu lama. Iya, dia yang paling senang dengan kasus ini jalan. Postingan yang dimasalahin itu cuma yang satu itu doang? Banyak, bukan satu. Kalimat-kalimatnya nggak bener lah ya, nggak pantas lah ya. Ini 1, 2, 3. Oh, apa mana bapaknya ya itu? Bukan hanya itu. Ini yang pertama kan,
sabar ya nak, emakmu lagi ngelonte. Oh gitu. Kedua, semoga nanti anak ini nggak jadi lonte kayak mamanya. Oh. Ini nggak pantas itu. Emaknya lagi jualan nak, sabar ya. Memang juga emakmu nyailen bir, hahaha. 3 postingan. Sebenarnya banyak dia posting kayak nyokap dibilang haha yang pasti emak gua masih hidup, emak lu udah mati dimakan cacing. Tapi ini nggak dilaporin karena ya udahlah. Ini juga ada abang dikatain. Ini kan Instagramnya dia sekarang dia udah ganti namanya ya, jadi Indra_Tarigan Black. Nah ini sebelum diganti, lonte ini abang lo, mendingan lo kasih duit ke abang lo, kan lo kaya raya se-Indonesia, hahaha tuh. Banyak postingannya, tapi yang Niki fokusin di sini 1, 2, 3. Tapi dampaknya bakal kita Ya kalau Niki kan bukan lonte gitu, cuman kalau dia sampai posting anak kan kayaknya terlalu keterlaluan gitu. Niki kan biasa berantem sama orang dikatain, oh dasar lonte lo PSK online, nggak ada masalah. Tapi kalau udah, ini kan loli, ya kan? Jadi ya ini yang Niki masalahin, kenapa harus dipajang foto anak Niki. Kalau abang Niki aja masih Niki nggak laporin. Dan ini foto abang Niki, dia ngambil di Instagramnya, abang Niki lagi lucu-lucuan lah, bikin-bikin gigi gitu. Tapi Loli jadi nanya ke Kak Niki sendiri nggak mengenai misalnya istilahnya minta klarifikasi ini bener nggak sih, sebenarnya seperti apa? Enggak, kan dia tahu kan semua anak Niki kan tinggal sama Niki di rumah. Dia tahu aktivitas Niki segala macam. Lodi kan juga pernah dipanggil sebagai saksi. Loli sendiri. Ya, Awal-awal iya dia tuh dropnya kenapa harus pajang foto Dia. Iya ya gitu loh, pakai dikatain lonte, mimi aku tuh bukan lonte. Itu ketika Loli usia berapa sih? 1 tahun yang lalu berarti umur dia udah 12 tahun, udah dewasa, udah teenager. Nih berarti lu sosok ibu yang kalau anaknya disenggol dikit langsung bergerak gitu. Harus dong, namanya orang tua tunggal, nyari uang sendiri, cari makan sendiri, apalagi nyari uang buat anak-anak, tiba-tiba anaknya digituin ya pasti. Ya buktinya abang gua sama nyokap almarhum gua jadi posting, gua nggak ada masalah. Tapi asal jangan anak aja. Nah, lu untuk menguatkan satu sama lain nih, sama anak sendiri seperti apa gitu? Kalau Loli sering diajak komunikasi aja sih. Tapi untungnya anak-anak Niki itu anak-anak yang demokratis ya. Jadi dia tuh sebenarnya yang dia keselnya itu orang kenapa ya? Soalnya kan Loli tuh tahu si Indra ini tuh ngelakuin apa aja ke mininya. Kayak beberapa tahun yang lalu kan ada 4 laporan dia semua tuh di Polda. Terus Niki sempat punya program namanya bagi-bagi pasti happy, sampai Niki dikeluarin kan dengan alasan yang Niki nggak tahu, mungkin untuk mereda orang-orang ini ngelapor terus ke Polda. Banyak banget Loli tahu, makanya dia benci banget sama yang namanya Indra ini. Berarti lu kayak ngasih pesan kalau berhubungan ya langsung aja sama Loli orang tua Loli ya? tuh sampai mesen kalau dia sampai masuk penjara, Mi boleh nggak aku ketemu, sampai gitu. Pasti diketemuin. Nggak tahu mau diapain sama Loli. Tapi kalau kira-kira lu tahu nggak sih kenapa sih dia sebegitunya? Nggak mau ngerti gitu? Bo, jadi dulu kan dia as a lawyer-nya Chris Hatta ya. Tapi dia selalu nyerang pribadi gitu. Jadi dulu tuh kan dia lawyernya Chris Hatta, gue temennya Billy, gue tuh di side-nya Billy, ya iya kan gue teman gitu kan. Dia nggak terima. Gue pernah tuh beberapa kali diposting di feed-nya dia, dan lo juga pasti tau lah ya kan. Tapi gue diemin gitu. Cuman kenanya di sini. Kalau yang anak nggak akan mungkin gue diemin. Loli sendiri kalau ada masalah selalu terbuka ya? Iya dong, iya. Kan gue sama Loli tuh bukan hanya sekedar sebagai seorang ibu, tapi bisa jadi temen juga. Jadi apapun dia pasti cerita. Bang, akan dilaporkan ke sih sosok pengacara ini ke Dewan Polda itu? Wow, urusan pidana. Karena begini, kalau dia menjalankan profesinya membela klien, memang tidak bisa kita laporkan. Kita harus melaporkannya ke Dewan Etiknya, ke organisasi, ke AO ya. Tapi ini adalah perbuatan pribadi. Artinya dia dalam rangka pribadinya menyerang kita. Jadi perbuatan seseorang itu harus kita bisa bedakan antara perbuatan dalam rangka menjalankan tugas profesi sebagai advokat, itu dilindungi oleh undang-undang. Artinya tidak bisa dia untuk kita proses secara hukum kalau dia melakukan pembelaan sesuai dengan undang-undang dan itikat baik. Tapi kalau perbuatan itu adalah perbuatan pribadi, ya harus kita laporkan secara pribadinya, bukan dia sebagai menjalankan tugas profesinya. Karena nggak ada kaitannya
Dia juga tidak ada bermusuhan sama Nikita juga bukan lawan dia di dalam perkara, nggak ada kaitannya sama perkara. Nah itulah sehingga Nikita melaporkan dia secara pribadi. Nyai udah ada komunikasi belum sama yang sebelah itu? Enggak, dia tuh selalunya minta tolong ke orang-orang yang kenal Niki, minta berdamai, tapi enggak usah. Soalnya Sempat ada permintaan ada. Soalnya dia banyak les, kayak dibilang akunnya dihack lah, segala macam gitu. Dia sih ngomongnya ke polisi akunnya dihack, tapi kan di Instagram kita bisa cek kalau dihack itu nggak akan bisa. Ini dikasih tahu ya tampilannya, misalkan gini nih. Nungguin ya. Masih tadi. Nih. Ini kan akun dia yang sudah diganti namanya. Kalau nih, tunggu, kalau di hack tidak akan ada tampilan kayak gini. Tadi kan dia mengganti username-nya secara sadar. Tuh. Awalnya kan ini yang dikelaporin Indra Tarigan 8. Sekarang sudah diganti jadi Indra Tarigan Tarigan Black. Jadi dia bodoh soal sosial media. Dia bisa bohongin Pak Polisi tapi tidak bisa membohongi aku. Aku terlalu pintar untuk urusan sosial media soalnya. Berarti udah nggak ada pintu maaf lagi ya nih? Nggak ada lah. Dia juga nggak tahu masuk pintu surga nggak sih dia. Tahap selanjutnya tuh Bang, ada pemerintahan tambahan? Kalau perkara sih banyak sekali. Niki aja ngajuin hari ini, dia nyerahin memori banding, memori kasasi ya di Pengadilan Negeri Tangerang terkait dengan permohonan untuk merubah nama anak dia. Jadi tadi saya tugaskan tekan untuk nyerahkan memori kasasi. Niki keberatan dong anaknya tiba-tiba dirubah namanya tanpa seizin, apalagi dengan ID identitas yang nggak benar. Pemohonnya ngaku di daerah Tangerang lah, ini dan sebagainya. Agamanya Kristen. Agamanya sudah nggak benar, terus dia katanya tinggal di Banjarmana, itu ada satu wilayah di Tangerang, kita lacak juga nggak ada ya. Jadi kita udah ajukan hari ini, udah kita serahin memori kasasinya, mudah-mudahan diproses oleh Mahkamah Agung bahwa penetapan yang mengizinkan Askara Gila Mawardi dirubah itu supaya dibatalkan oleh Mahkamah Agung, karena harus Niki yang terlibat. Niki adalah ibu yang diberi hak oleh Pengadilan Agama sebagai yang berhak memelihara, merawat terhadap anak tersebut. Jadi dia harus dilibatkan apapun perbuatan hukum terkait dengan anak itu. Jadi nggak boleh dia dipilihkan begitu saja. Karena itu sudah putusan dari Pengadilan Agama. Oke. Thank you.